Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Rosiana, Teman Dimensi Lain. Cerita ini ditulis oleh tulisan Milo. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan romansa lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Rosiana, Teman Dimensi Lain. Pipiku terasa nyeri. Aku dapat merasakan darah mengalir pada kedua pipiku. Suara getar ponsel yang entah bersumber dari mana tiba-tiba menggema di tengah keheningan. Clarice mengumpat. Di saat itu pula aku memejamkan mata rapat-rapat. Dia melepas cengkeraman tangannya. Aku kembali membuka bola mata menatap Clarice dengan tusukan tajam yang aku bisa. Aku ingin mengumpatinya. Dasar iblis, setan, psikopat. Belum selesai aku mengumpati Clarice dalam hati, bola mataku menangkap sesuatu yang saat ini ingin sangat-sangat kubutuhkan. Ponselku yang berada di genggaman tangan Arya. Clarice menyaut ponselku dari genggaman Arya. Aku hanya menatap aksinya dalam diam, menahan pedih yang bersumber dari kedua pipiku. Clarice kembali mendekat. Kali ini dia berhenti di belakangku. Aku kembali meringis pedih dibuatnya. Clarice menjambak rambut panjangku hingga aku terpaksa mendongak. Air mataku kembali menetes sakit. Jangan coba-coba, ancamnya sambil memperlihatkan layar ponsel tepat di hadapanku. Panggilan dari Gilang. Clarice menekan simbol telepon berwarna hijau. Dia mengangkatnya. Aku ingin berteriak saat ini juga, meminta pertolongan pada Gilang. Rosi, lu di mana? Suara dengan nada khawatir itu kembali membuatku memejamkan mata. Ngomong, bentak Clarice tepat di daun telingaku dengan suara pelan. Aku mulai membuka mulut, masih dengan rambut yang kurasa sudah rontok dan pipi yang perih. Gilang. Ucapku terbata-bata. Aku harap Gilang mendengar suaraku. Rosi, lu jangan bikin gue khawatir. Di mana lu sekarang? Tolong. Rosi, lu kenapa? Lu di mana? Clarice memutus sambungan teleponnya. Saat itu juga dia melepas rambutku. Clarice berdiri menyingkir dari sebelahku dan mengembalikan ponselku pada Arya. Hal yang membuatku tercengang adalah dugaanku salah. Clarice tidak mengembalikan pada Arya. Dia membanting ponselku. Aku terpaku seketika menatap nanar pada ponsel di bawah sana yang kini terbagi menjadi beberapa kepingan. Cukup untuk hari ini, ucap Clarice yang terdengar menggelikan di telingaku. Clarice mulai melangkah menuju pintu, diikuti Arya yang mengekor layaknya seorang mengawal. Aku tersenyum kecut kala menyadari sesuatu. Arya memang seorang babu dari perempuan psikopat bernama Clarice Bianca. Baru saja aku menghela napas, Clarice tampak balik badan dan menatapku lekat. Gue lupa ada satu lagi kejutan buat lo. Aku membisu enggan membalas ucapan perempuan iblis itu. Aku sudah berniat untuk tak peduli dengan apa yang Clarice lakukan. Namun yang terjadi berikutnya membuatku terkesiap. Sosok makhluk besar hitam muncul tak jauh dari tempat Clarice berdiri. Tidak, bukan itu yang membuatku terkejut, tapi sesuatu yang berdiri dengan tatapan kosong di belakangnya. Alice. Alice bergeming. Rupanya sosok yang menjelma sebagai Yana selama ini adalah makhluk hitam besar itu. Sebut saja genderuwo. Lalu di mana Yana? Oh, lu mau tahu di mana temen lu yang bocah itu ya? Clarice mendekat. Dia langsung mencekal pergelangan tanganku begitu bisa meraihnya. Mau tak mau aku pun memejamkan mata. Aku melihat Yana dengan wujud aslinya dalam keadaan tubuh terikat. Dalam jangkauan sekitar 2 meter ada sosok hitam tinggi besar yang menjaganya. Lalu aku kembali membuka mata. Clarice melepas genggamannya. Tunggu dulu, jadi selama ini Clarice Indigo. Kenapa? Lo heran kenapa gue bisa ngelakuin semua ini? Aku terdiam, enggan menjawab, namun Clarice kembali bersuara. Gue gak seperti yang lo kira.
Enggak, gue bikin indigo. Ucapan Clarice membuat keningku berkerut. Jika memang bukan, bagaimana dia bisa melakukan semua itu? Gue emang bukan indigo dari lahir, tapi gue bukan mata batin. Astaga, seniat itu Clarice menyusun rencana untuk balas dendam. Clarice tidak mengatakan apapun lagi. Dia keluar dari ruangan terkutuk itu bersama Arya dan dua makhluk di bawah pengaruhnya. Pintu tertutup rapat. Aku mendengar pintu itu dikunci dari luar, membuatku memejamkan mata pedih. Aku memutuskan berbaring. Jangan lupakan tangan yang terikat dan kedua pipi yang terasa nyeri bukan main. Siluet sinar mentari menerobos masuk ke retina mataku. Aku membuka mata perlahan. Kembali aku memejamkan mata saat merasakan denyutan hebat di kedua pipiku yang semakin dahsyat. Ada yang lain, tengkuku sakit sekali, seperti ada beban amat berat yang menimpa. Sedetik, 2 detik, 3 detik. Aku menarik napas panjang dan menghembuskannya perlahan. Lalu aku kembali membuka kelopak mata. Hening. Pandanganku menjelajah liar ke seisi tempat di mana aku berpijak. Di mana aku? Ini bukan tempat yang kemarin. Sial. Clarice pasti membawaku kabur. Tatapanku beralih ke bagian tubuhku. Kaki tangan sekujur ragaku terikat. Apa-apaan ini? Semalam aku tidur dengan posisi duduk. Pantas saja tengkuku terasa pegal bukan main. Ruangan sempit, gelap, penuh debu, dan tidak ada benda lain selain aku dan kursi yang menopang tubuhku. Hanya ada satu jendela kecil tepat di hadapanku. Itu pun ditutup oleh beberapa batang kayu, hingga menyisakan garis-garis yang membiarkan sedikit cahaya untuk masuk. Suara pintu terbuka. Detik berikutnya, Clarice bersama Arya menampakkan diri. Oh, sudah bangun? Tanya Clarice dengan nada yang membuat isi perutku beronta-ronta ingin muncrat. Ngomong-ngomong, kapan terakhir kali aku makan? Aku lapar. Kenapa? Lapar? Clarice kembali bersuara. Aku meliriknya sekilas, selalu beralih pada Arya yang berdiri termangu di belakang Clarice. Clarice tampak mengalihkan pandangan dari wajahku ke arah Arya. Lu kasih makan dia. Arya tetap bergeming sementara Clarice mulai beranjak, menyisakan aku berdua dengan Arya. Ralat, bukan berdua. Ada satu lagi makhluk hitam tinggi besar di depan pintu. Sepertinya dia salah satu budak Clarice. Arya membuka nasi bungkus yang semula ia genggam. Aku berusaha mencari sirat kebencian dari balik ekspresinya. Nihil. Hal itu membuat keningku otomatis berkerut. Makan, nanti lo sakit. Ucapnya sambil mengulurkan sesuap nasi tepat di ambang bibirku. Aku lebih baik tertarik untuk menelisik sesuatu semula ku cari dari ekspresinya. Nihil. Hal itu membuat keningku otomatis berkerut. Makan, nanti lo sakit. Ucapnya sambil mengulurkan sesuap nasi tepat di ambang bibirku. Aku lebih tertarik untuk menelisik sesuatu yang semula ku cari dari ekspresinya. Mungkin aku dapat menemukan itu di balik tatapannya. Kenapa? Kenapa, Ar? Buka mulut lo. Kenapa lo lakuin ini? Buka mulut lurus. Aku bergeming dengan bibir yang sengaja kututup rapat. Lu mau mati? Iya, lu mau mati konyol karena kelaparan di sini. Jawab. Nasi bungkus yang semula berada di atas telapak tangan Arya kini telah berceceran tak karuan. Kenapa lu lakuin ini? Kenapa lu bantu Clarice buat nyiksa gue? Kenapa? Napasku tersengal-sengal. Aku tidak peduli jika Arya juga akan menyakitiku seperti Clarice. Arya menatapku tajam. Aku pun enggan mengalah, membalas tatapannya dengan tidak kalah tajam. Kenapa lu diam? Tanyaku setelah beberapa saat yang kurasa tak berguna. Jawab gue, Ar.
Cairan bening telah berkumpul di pelupuk mataku tanpa komando. Satu kedipan dan air mataku pun mendarat bebas. Aku tertunduk, pasrah pada keheningan yang terus menyiksaku luar dalam. Maaf. Aku mendongak begitu menangkap suara Arya. Dia menatapku lekat-lekat. Arya mendekat. Dia berakhir dengan menekuk lutut, mengupayakan posisinya setara dengan tubuhku. Aku bergeming, pipiku semakin terasa perih. Gue gak tahu lagi mesti ngapain. Gue sayang sama lo, Ros. Napasku tercekat, oksigen di sekitarku seolah menyingkir. Pernyataan yang tidak pernah kuduga terucap dari mulut seorang Arya. Sebelum Arya mendeteksi ekspresi konyolku, aku segera menyuarakan tawa menyeringai. Apa lu bilang? Sayang kayak gimana yang lo maksud, Ar? Sayang yang suka lihat gue tersiksa kayak gini. Gila lo. Arya menatapku semakin intens. Itu semua gue lakuin karena gue gak mau lo jadi milik orang lain. Aku kembali terkekel lalu meringis. Terus lo bisa milikin gue dengan cara kayak gini? Mending gue mati. Lelaki di hadapanku beranjak dari posisinya. Dia berjalan dan menghentikan langkahnya di depan jendela dengan posisi memunggungiku. Dari awal kita ketemu, gue sayang sama lu, Ros. Lu orang baik. Gue tahu itu. Lo bahkan maafin kakak gue, Dania, yang udah jelas-jelas ngelakuin kesalahan fatal. Lu cantik, baik, ramah. Cuma cowok bodoh yang gak tertarik sama lo. Apalagi lo punya kemampuan yang gue pingin dari dulu. Ya dulu gue punya sahabat waktu SD, cewek cantik baik sama kayak lo. Dia lebih tua beberapa tahun dari gue. Tiap hari gue main sama dia. Gue senang dengerin cerita-cerita di luar nalar yang dia alami. Meskipun serem. Sayangnya umur dia gak panjang. Dia ngilang tak apa sebabnya. Dia ngilang gitu aja, seolah selama ini gue cuma berteman sama hayalan gue. Gue tanya ke orang tuanya. Orang tua gue gak ada alasan logis yang bisa gue terima tentang dia. Lu bisa bayangin kan gimana sedihnya gue waktu itu. Sehari sebelum dia ngilang, kita masih main bareng, berangkat dan pulang sekolah bareng. Gue yang selalu nemenin dia kalau dia dibully sama teman-temannya. Ya lu tau lah gimana rasanya jadi anak indigo. Sejak saat itu gue janji sama diri gue sendiri, kalau gue ketemu sama cewek indigo, gue bakal sayang sama dia kayak gue sayang sama Naya. Suara Arya bergetar. Dia menunduk menandakan duka yang teramat dalam masih menggelayuti relung hatinya. Aku memang bukan Arya, tapi aku bisa membayangkan bagaimana rasanya ketika kita menyayangi seseorang dan tiba-tiba orang itu menghilang tanpa sebab. Tunggu sebentar, tadi Arya bilang siapa namanya? Siapa nama sahabat lu? Naya. Kapan terakhir kali lu ketemu dia? Tahun 2006 bulan Juni kalau nggak salah. Dia kelas berapa? 4. Lu 1. Kok lu bisa seangkatan sama gue? Harusnya kan lu kakak tingkat gue. Aku mengerutkan kening. Gue sempat kerja dulu selama 3-4 tahun. Habis itu baru kuliah. Kenapa lu nanya? Temen lu waktu itu umur berapa? 10 tahun. Tuh kan. Kenapa? Itu kakak gue. Hah? Aku menatap Arya yang kini berdiri tepat di hadapanku. Ya Naya yang lu maksud itu kakak gue. Gimana ceritanya? Naya itu kakak gue, adiknya Kak Revan. Dia bukan menghilang tapi udah meninggal. Kenapa? Terdengar sangat jelas bahwa suara Arya bergetar. Sesayang itu kah?
Kak Naya meninggal karena dibunuh sama Om Nelson. Alasannya karena Kak Naya tahu tentang kejahatan Om Nelson sama ayah. Seperti yang lo tahu, Kak Naya itu anak Indigo. Cairan bening terjun begitu saja dari pelupuk mata Arya. Dia menangis. Pertama kalinya aku melihatnya serapu ini. Di mana makam Naya? Kak Naya dibuang ke laut sama anak buah Om Nelson setelah mereka menusuk perut Kak Naya. Gue gak kuat waktu nembusin kejadiannya. Kejam. Memang kayak lo. Arya menatapku lekat-lekat. Sepertinya dia lupa kami sedang berada di mana dan di dalam kondisi seperti apa. Aku terkesiap saat Arya meraih tali yang mengikat kedua kakiku. Dia melepaskannya. Lu ngapain? Kita pergi dari sini. Belum sempat aku berkomentar, Arya beralih ke bagian belakang tubuhku. Dia melepaskan tali yang mengikat kedua pergelangan tanganku. Ayo. Aku berdiri. Saat itu juga aku merasakan denyut hebat di kepalaku. Please jangan sekarang. Kenapa? Aku menggalang pelan. Perlahan denyutan di kepalaku berkurang. Gak apa-apa. Ayo. Aku mengangguk. Pintu terbuka menampakkan Clarice yang datang bersama dua orang preman bertubuh kekar. Gue udah duga lu bakal ngelakuin ini, Arya. Tangkap mereka. Arya melepaskan genggamannya. Lari. Aku mengangguk, mulai mengambil langkah saat dua orang preman itu sibuk menikam Arya. Tunggu gue, Ar. Sesuatu menghantam tengkukku. Aku meringis kesakitan. Tubuhku yang tidak siap dengan hantaman itu pun langsung tumbang. Rose. Detik berikutnya gelap, mataku mengerjap. Cahaya temaram memaksa masuk ke dalam iris mataku. Sekujur tubuhku terasa berat, sakit semua. Sangat sakit. Pandanganku menjelajahi ke seisi ruangan. Ruangan yang sama, aku sendiri dengan tangan dan kaki yang kembali terikat. Seingatku Arya juga menjadi korban kan? Di mana dia? Aku kembali memejamkan mata, pasrah akan apa yang terjadi berikutnya. Lapar, perutku sakit, sangat. Mataku terbelalak saat aku mendapati Yana yang tengah membuka tali pengikat kaki dan tanganku. Yana, dia berhenti di hadapanku. Iya, ini aku, Rose. Di luar aman, kamu bisa kabur. Benar. Yana mengangguk sambil tersenyum. Senyum ini benar, Yana. Nanti kamu bantuin Arya ya. Iya. Yana menghilang. Aku segera beranjak dan menuju pintu keluar. Mulai melangkah dengan sangat berhati-hati. Mataku menjelajah liar ke segala arah. Aman, aku terus melangkah hingga mendapati jalan raya. Berhasil, tapi ini di mana ya? Denyutan di kepalaku kembali. Aku memejamkan mataku rapat-rapat sembari menangkupkan kedua pelipisku. Saat denyutan itu mulai mereda, aku mulai kembali melangkah gontai. Entah kemana, asal aku menemukan seseorang yang bisa dimintai tolong. Suara klakson membuatku terkesiap. Bola mataku membulat sempurna saat menyadari bahwa aku tengah berdiri di tengah jalan. Aku bersiap menghindar. Namun aku merasakan tubuhku terpental jauh seperti melayang di udara. Gilang dan Kak Revan. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Kalung. Rose. Sadar, Rose. Sadar. Itu suara Kak Revan. Suaranya bergetar. Aku jadi pengen nangis. Aku berusaha melanjutkan kalimatku yang terpatah-patah. Rasanya separuh jiwaku telah berkelana, meninggalkan ragaku dengan sedikit kesadaran. Di lemari. Berhasil. Rose. Sesuatu mengguncang kedua bahuku, namun sayang yang kurasakan setelahnya hanya kegelapan. Bodoh, stupid, goblok. Apalagi kata-kata yang bisa mewakili kelakuan gue. Gue nyesel. Kenapa? Kenapa harus Rose? Kenapa gue harus terlambat datang? Dan parahnya lagi, kenapa gue harus nabrak dia? Kenapa? Ampun. Gue benar-benar gak sanggup lihat pemandangan di hadapan gue. Seorang dokter dan beberapa perawat sedang mengelilingi tubuh Rose yang tengah terkapar.
Bodoh, ini semua gara-gara gue. Ada sesuatu yang hinggap di bahu kanan. Refleks aku menoleh. Manik mataku bertemu dengan tatapan tajam Kak Revan. Lu jelek. Aku tersenyum hambar, paham jika dia bermaksud menghiburku. Terus pasti baik-baik aja. Kak Revan menyambung ucapannya. Aku cuma bisa mengangguk sambil mematri seulas senyum. Pandangan Kak Revan mengarah pada sesuatu yang berada di balik kaca tempat terus ditangani. Aku pun mengikuti arah pandangnya. Gue gak bisa lihat dia kayak gini, Lang. Rose gak pernah sakit parah sebelumnya. Suara pria di sampingku bergetar. Mataku menangkap jelas cairan bening yang terkumpul di pelupuk matanya. Lo bisa tuntut gue, Kak. Di sini yang jadi korban adik gue. Cuma dia yang berhak nantuin. Lagi pula dia gak akan suka kalau gue nyusahin orang yang dia sayang. Sayang? Ini kalungnya. Suara Citra yang menginterupsi membuatku dan Kak Revan sama-sama mengalihkan pandangan ke arahnya. Gadis berpakaian kaos lengan panjang warna marun dan celana jeans itu datang bersama kedua orang tua Rose. Kalung berliontin ring warna perak yang semula digenggam Citra segera aku ambil alih. Sebenarnya aku masih tidak mengerti maksud Rose apa sih. Gimana keadaan Rose? Tanya Tante Sarah dengan nada khawatir yang ketara. Aku dan Kak Revan hanya sanggup menggeleng lesu. Tak lama kemudian seorang dokter keluar dari ruangan berpakaian ICU. Gimana keadaan anak saya, Dok? Pasien sudah melewati masa kritisnya. Dia hanya perlu istirahat lebih lama karena mengalami dehidrasi. Tidak ada luka serius yang perlu dikhawatirkan. Sebentar lagi pasien akan dipindahkan ke ruang perawatan. Penjelasan dokter membuatku otomatis mengelus dada, lega. Rosie baik-baik saja. Setelah ini aku bakal cari orang yang sudah bikin Rose menderita sampai dapat. Ya, Clarice dan Arya. Aku tak menyangka jika Arya terlibat. Kedua kelopak mataku mengerja perlahan jam 3:30 dini hari. Aku mengalihkan pandangan ke arah gadis yang tengah tidur pulas dengan ekspresi damai yang menggemaskan. Ya, Rose. Siapa lagi? Awalnya kedua orang tua Rose atau Kak Revan yang bakal jagain Rose di sini. Tapi aku tak rela. Aku akan menemani Rosieku. Aku mau selalu ada tiap dia butuh. Cukup sekali aku melakukan kesalahan terfatal seumur hidup. Rosie, bangun dong, gue kangen lo. Gumamku sambil mengelus lembut pipinya yang terdapat lebam. Aku meringis membayangkan sakit di permukaan kedua pipinya. Pasti sangat sakit. Gue tahu apa yang lo rasain ke adik gue. Ungkapin sebelum semuanya terlambat. Gak ada yang tahu apa yang bakal terjadi. Ucap Kak Revan sebelum pulang tiba-tiba melintas tanpa izin. Aku kembali mengamati setiap inci wajah Rose. Benar, aku harus secepatnya mengungkapkan perasaanku. Aku tak rela kalau Rose menjadi milik orang lain atau Yang harus kulakukan sekarang memastikan kalau cuma aku yang bakal mengisi tahta kerajaan di hati Rose. Hanya aku. Karena masih mengantuk, aku memutuskan untuk tidur lagi. Baru beberapa detik memejamkan mata, aku merasa ada sesuatu yang menggenggam tanganku. Aku mendongak. Kantuk yang semula menggelayuti pelupuk mata seolah lenyap terbawa badai kala aku melihat kedua mata Rose mengerjap. Rose, ucapku dengan nada selembut mungkin. Rose membuka mata. Detik berikutnya dia meringis kesakitan. Rasa panik yang menyelinap tidak bisa aku cegah. Kenapa, apanya yang sakit? Mau dipanggilin dokter? Aku menggenggam jari jemarinya. Dingin. Oh God, jangan lagi. Minum. Mendengar suara lirih itu, aku segera meraih air mineral yang terletak di atas nakas. Aku mengerjapkan mata, menyesuaikan banyaknya cahaya yang menyelinap ke retina mata.
Ruang serba putih mendominasi pandanganku. Aku merasa ada sesuatu yang menggenggam jemariku dengan lembut. Gilang. Aku sedikit membuka mulut untuk menyebut namanya, namun rasa nyeri tiba-tiba menghujam kepala dan kedua pipiku. Tenggorokanku terasa seperti cuaca di tengah padang pasir yang tandus, kering. Aku butuh air. Aku mencengkeram tangan Gilang dengan sisa tenagaku yang nyaris habis. Dia bangun, lalu menghujami gendang telingaku dengan pertanyaan-pertanyaan bernada khawatir yang ketara. Kedua sudut bibirku terangkat sedikit, sangat sedikit, hingga bola mata Gilang tak mampu menangkapnya. Minum. Akhirnya kata itu yang pertama lolos dari bibirku. Ada yang sakit? Gue panggilin dokter ya? Tanya Gilang. Aku menarik napas dan menghembuskannya secara perlahan. Oke, lebih baik aku harus cerita tentang semuanya. Gilang kembali bersuara. Kali ini aku membalasnya dengan seulas senyum. Gak apa-apa, Lang. Yang terjadi berikutnya membuatku terkesiap. Gilang menarik pelan kepalaku hingga menyentuh dada bidangnya yang dibalut dengan kaos polos berwarna hitam. Hangat. Andai aku diberi satu kesempatan untuk menghentikan laju waktu sekali seumur hidup, aku akan menggunakannya sekarang saat aku berada di dalam dekapan pria yang teramat aku cintai selain ayah dan Kak Revan. Jangan lagi, Rosi. Gue gak sanggup. Jangan tinggalin gue lagi. Gue sayang sama lo. Gue sayang sama lo. 4 kata yang begitu mengusik hatiku. 4 kata yang membuat air mataku meluruh karena haru. Masih dalam posisi yang sama, aku mendengar Gilang terisak. Dia menangis kah? Akhirnya aku yang melerai pelukan terlebih dahulu. Manik mataku menerobos masuk dan mengunci tatapan matanya. Ada binar bahagia yang terukir jelas di balik bola mata Gilang yang basah. Gue juga sayang sama lo. Ucapku tanpa mengizinkan tatapan Gilang beralih. Hal itu menciptakan garis selengkung di bibirnya. Gilang kembali duduk, masih dengan tatapan matanya yang intens. Dia berkata, maaf, gue yang udah nabrak lo. Gue terlambat datang. Gue telah nolongin lo, harusnya gue lebih jagain lo. Jari telunjuk pada tangan kiriku yang dibalut infus bergerak refleks ke arah permukaan bibir Gilang, membuat ucapannya terhenti seketika. Lo gak perlu minta maaf. Semuanya udah takdir. Rosi, mau gak lo jadi pacar gue? Pertanyaan Gilang membuat dahiku berkerenyit dan kedua sudut bibirku tertarik heran. Gak lucu, Lang. Aku memutus tatapan lekat Gilang. Gilang meraih kedua telapak tanganku. Lihat gue. Gue serius, lo mau gak jadi pacar gue? Gue gak mau terlambat terus. Gue sayang sama lo. Lo juga kan? Jadi tunggu apa lagi? Aku masih bergeming menatap manik mata Gilang yang hanya ada keseriusan di dalamnya. Jadi gimana? Sedetik, 3 detik, 5 detik. Aku mengangguk matap sambil tersenyum manis. Gilang yang tidak melepaskan kedua tanganku pun beralih mengecupnya, membuat darah di sekujur tubuhku berdesir lebih cepat. Lo gak romantis banget sih, Lang. Nembak di rumah sakit. Gilang terkekeh mendengar gerutuanku. Darurat. Oh iya, ini titipan lo. Gilang merogoh saku celana jeans miliknya. Aku menatap sesuatu di telapak tangan Gilang. Kalung pemberian Cika. Aku meraihnya. Lo yang nemuin ini di kamar gue? Bukan. Citra yang bawa kalung itu ke sini. Itu kalung apa sih? Ini tuh kalung yang dikasih Cika. Cika ngasih ini ke gue buat tameng. Katanya mungkin Cika tahu apa yang bakal Bianca lakuin. Cuma gue aja yang bodoh gak bawa ini kalung kemana-mana. Bianca. Manik mataku yang semula tertuju pada kalung pemberian Cika kini beralih pada Gilang. Clarice itu Bianca. Maksudnya? Aku menghela napas sejenak.
Lalu mengalirlah cerita bagaimana kronologi kejadian mulai dari Arya yang membawaku dari kampus hingga Gilang yang tanpa sengaja menghantam tubuhku. Tunggu sebentar. Kenapa? Ada yang aneh. Aneh. Waktu kebakaran di kampus, gue mau ke kantin kan, nyamperin lo. Gue udah jalan tuh, tapi tiba-tiba Clarice datang, dia nyeret gue keluar. Jelas gue nolak dong. Yang ada di pikiran gue cuma lo waktu itu. Tapi pas gue nyampe kantin lo udah gak ada. Gue pikir lo udah pulang sama Kak Revan. Pas gue nyampe rumah, malah gue yang ditanya. Nah waktu itu gue baru baca chat lo. Aku hanya manggut-manggut mendengar cerita Gilang. Terus kenapa kantin kampus bisa kebakar? Katanya sih ada kesalahan di dapur kantin. Aku mencerna alasannya baru saja Gilang sampaikan kesalahan di dapur kantin. Tapi kenapa semuanya seolah direncanakan? Kantin kebakaran, Gilang sama Clarice, selalu Arya yang datang dan membawaku. Teka-teki ini membuat kepalaku kembali berdenyut. Mungkin gak sih kalau semuanya berhubungan? Tanyaku yang membuat kerutan pada dahi Gilang semakin dalam. Suara pintu yang terbuka mengalihkan pandanganku dan Gilang secara bersamaan. Bunda, seruku saat mendapati Bunda dengan menenteng sebuah kantong plastik di tangan kanannya. Bunda pun tampak tak kalah terkejut, terlihat dari binar matanya yang berkaca-kaca. Ros, kamu udah sadar? Ucap Bunda sambil bergegas dan mendekapku erat. Aku hanya mampu mengulas senyum. Bunda, apa kabar? Tanya aku bersamaan dengan Bunda yang mengurai pelukannya. Bunda baik, kamu bagaimana? Aku baik, Bun. Kapan kamu sadar? Tadi. Saut Gilang membuat tatapan Bunda beralih padanya. Sepertinya Bunda tidak menyadari kehadiran Gilang sebelumnya. Kenapa kamu gak telepon? Gilang hanya meringis tanpa dosa untuk merespon pertanyaan Bunda. Lu ngapain masih di sini? Itu suara Kak Revan yang kuduga tertuju pada Gilang. Emangnya kenapa? Aku hanya geleng-geleng melihat tingkah dua lelaki itu. Kondisiku membaik drastis, membuat permintaanku yang ingin pulang segera disetujui oleh dokter sore harinya. Ros, ya ampun, lu kemana aja sih? Suara Mita yang baru datang membuatku tersenyum geli. Dia memelukku erat sembari duduk di samping kiriku. Woi, peluk-peluk pacar gue lu. Pacar? Tatapanku beralih pada Rama yang tengah memancarkan pandangan heran. Iya, pacar. Kalian jadian? Seru Mita dengan senyum sumringah yang menghiasi bibirnya dan mulutnya sedikit ternganga. Aku mengulas senyum sambil mengangguk. Wah, kalian berdua harus traktir kita nih. Iya, tapi sebelum itu Ros, lu dari mana aja? Pertanyaan Mita merenggut paksa rasa sejuk dalam batinku, berganti dengan rasa sesak kala mengingat betapa liciknya Clarice atau Bianca saat itu. Itu pipi lo juga kenapa memar gitu? Aku menghela napas sejenak kemudian menceritakan bagaimana kronologi kejadian dari awal. Hingga aku mendapat luka di pipi dan tertabrak oleh mobil Gilang. Licik banget tuh cewek, sungut Mita usai aku menceritakan betapa kejamnya Clarice. Aku bingung harus memanggilnya dengan nama Clarice atau Bianca. Tapi luka lu udah gak sakit kan? Lanjut Mita, aku menggeleng sambil mengulas senyum. Detik berikutnya aku teringat sesuatu. Guys, gue butuh bantuan kalian. Aku menatap Gilang, Mita, dan Rama secara bergantian. Soal Arya. Aku memperhatikan Gilang, ekspresi dan tatapan matanya berubah datar dan tajam. Rahangnya mengatup keras, percikan amarah mulai terpancar dari balik manik mata Gilang. Aku masih menunggu tanggapan dari mereka, namun malah suara Kak Revan yang terdengar. Kenapa? Dia kan yang bikin lo kayak gini deh. Nada suara Kak Revan bisa dibilang tak bersahabat, persis seperti saat memecahkan kasus tentang Citra. Aku menggeleng. Arya gak sejahat itu, dia cuma dimanfaatin sama Clarice. Kita harus tolong dia, karena dia sempat bantu aku kabur meski gagal dan malah dia yang jadi korban.
Benar kan, Arya memang butuh bantuan sekarang. Dia pasti sedang disiksa habis-habisan oleh si psycho bernama Clarice. Lang, aku melayangkan tatapan permohonan pada Gilang. Dia hanya menatapku dengan ekspresi yang tidak mampu ku mengerti maknanya. Oke, kalau gitu gue juga bakal bantu kalian. Kali ini suara Kak Revan yang terdengar. Senyumanku semakin lebar. Semoga Arya cepat ditemukan dan Clarice segera mendapatkan ganjaran dari apa yang telah diperbuat. So, kita mulai dari mana? Sontak kami bersama-sama berpikir. Belum sempat ada yang bersuara, suara Bunda menginstruksi. Makan dulu yuk. Kita bisa mulai dari nyari lokasi di mana Arya sekarang. Caranya? Aku menghela napas saat membaca riwayat chat grup Giro Rami bagaimana cara menemukan di mana Arya sekarang. Andai saja Yana ada di sini, aku bisa dengan mudah meminta bantuannya. Ngomong-ngomong, sebelum pulang dari rumah sakit ada sosok kakek-kakek yang menghampiriku. Belum terlalu tua, umurnya sekitar 50 tahun. Dia masuk ke kamarku, hanya seolah senyum yang ditunjukkan. Tidak ada kata apapun yang terucap. Sepertinya kakek itu memberikanku isyarat. Tapi aku belum menemukan titik terang. Lamunanku terhenti kala mendapati ponselku bergetar dan terpampang nama Gilang di sana. Halo Rosi, belum tidur? Iya, ini lagi mikirin rencana kita. Ngapain dipikirin? Udah serahin aja semuanya sama kita. Ingat, kamu itu baru sembuh. Kamu? Iya kamu, tolonglah Rosi. Aku mau kita beneran kayak orang pacaran. Aku tergelak seketika, tapi ya tidak ada salahnya menerima usul Gilang. Toh aku juga tidak keberatan. Aku mendengar suara gelak tawa Gilang di seberang sana. Suaranya yang hangat dan menenangkan membuat darahku berdesir merasakannya. Gilang, I miss you so much. Sial, lagi-lagi senyumku tak tertahan. Kamu gak apa-apa, Rus? Enggak. Ya udah tidur, Gi, udah malam nih. Suaraku tertahan saat melihat sosok yang tiba-tiba nyata di ujung manik mataku. Rus, kamu kenapa? Yana. Tanpa menggubris pertanyaan Gilang, aku segera memancarkan binar bahagia yang bersumber dari dalam hati saat menatap wajah Yana. Halo, Yana, kenapa Yana di sana? Suara Gilang membuatku teringat bahwa panggilanku dengannya masih terhubung. Iya Nila, udah dulu ya. Besok aku ceritain, bye. Setelah memastikan sambungan Gilang terputus, aku kembali menatap Yana dengan sangat. Yana, aku kangen. Kakek itu yang nolongin aku. Aku mengikuti arah pandang Yana. Ternyata sosok yang sama seperti yang kutemui di rumah sakit. Dia berdiri tak jauh dari tempatku dan Yana berada sambil tersenyum hangat. Aku pun membalas senyumannya. Elis mana? Dia masih dikurung sama teman kamu. Kemana kakek tadi? Saat ini semuanya sedang berkumpul di rumahku. Aku, Gilang, Mita, Rama, dan Kak Revan. Semalam kami sepakat membahas tentang rencana penyelamatan Arya pagi ini. Jadi siapa dulu yang mau ngomong? Ayah dan Bunda sudah pergi pagi-pagi sekali. Bahkan aku mengetahuinya dari Kak Revan. Kamu dulu, Rus. Aku penasaran sampai gak bisa tidur. Tahu semalam Yana udah balik. Iya, ini dia ada di sebelah kiri aku. Gue gak salah lihat ternyata. Gimana ceritanya? Aku melirik Yana sekilas, merasa dipandang. Yana yang semula asik menggoyangkan kedua kaki mungilnya yang bergelantung, kini mendongak untuk menatapku. Dia terkikik geli. Entah apa yang lucu, namun hal itu membuatku lega. Dia memang Yana temanku. Ada kakek-kakek yang nolongin dia. Kakek itu di mana? Aku mengedekan bahu sebagai jawaban atas pertanyaan Gilang. Dia pergi gitu aja setelah nganterin Yana. Elis mana? Tanya Mita sembari mengedarkan pandangan. Nah itu, kakek itu cuma berhasil nolongin Yana.
Aku tertunduk lesu memikirkan nasib Alice dan Arya yang sedang berada di tangan Clarice membuatku was-was. Si psikopat itu seharusnya mendekam di rumah sakit jiwa agar tidak ada korban lagi. Gak boleh ngomong. Suara Mita membuat si isi ruangan lantas menatapnya. Tatapan penasaran dari semua pasang mata yang tertuju membuat Mita kembali membuka suara. Jadi gue punya sepupu namanya Zidan, dia tinggal di Jerman dan lagi liburan ke sini. Info pentingnya adalah dia seorang hacker. Terus kita bisa minta bantuan dia buat cari tahu keberadaan Arya. Aku manggut-manggut kemudian menghela napas pasrah. Coba aja gue bisa astral projection. Jangan coba-coba. Bentak Kak Revan yang telah menghujamkanku dengan tatapan tajam. Ya kalian tahu kan kondisiku sekarang. Hal itu yang membuatku tidak memungkinkan untuk melakukan astral projection. Dalam keadaan sehat saja aku harus sangat berhati-hati. Kapan kita mulai start? Tanya Rama yang memecah keheningan dalam sekejap. Mita angkat bicara. Tadi gue udah coba nanya ke sepupu gue, katanya malam ini kita bisa ketemu dia untuk omongin semuanya sama dia. Syukurlah. Rama mengembuskan napas lega. Kenapa? Kita mau kencan hari ini, ucap Mita sambil nyengir lebar. Aku memutar bola mata malas. Aku menoleh saat ada sesuatu yang terasa hangat menyergap punggung tanganku. Apa? Mau kencan juga nggak sayang? Enggak. Gue bunuh kalau lo bawa adik gue pergi ya. Gilang mengerucutkan bibir sementara aku hanya mampu tersenyum sambil geleng-geleng kepala. Kasihan Gilang. Anak-anak, ayo sarapan dulu. Seru Bunda yang berasal dari dapur membuat kami semua beranjak dari tempat posisi masing-masing. Ada petunjuk yang bisa lokasi untuk memudahkan gue melacak keberadaan Arya. Disinilah aku sekarang, ruang tamu rumah Mita bersama Gilang, Rama, Mita, dan Zidan tentunya. Butuh perjuangan untuk aku bisa mendapatkan izin dari ayah, Bunda, juga Kak Revan untuk sampai di sini dengan segala rayuan dan bantuan Gilang. Akhirnya mereka luluh juga. Sebentar. Aku menjawab pertanyaan Zidan lalu aku segera memejamkan mata untuk mencari keberadaan Arya. Pegunungan, villa, gudang. Aku segera membuka mata lebar-lebar untuk kembali ke dunia nyata. Napasku terengah. Andai saja fisikku sehat total. Ros, kamu gak apa-apa kan? Tanya Gilang dengan nada khawatir yang ketara. Setelah kurasa tubuhku membaik, aku menggeleng pelan dan mendongak, menatap beberapa pasang mata yang sedang memperhatikanku. Arya ada di gudang sebuah villa di dekat pegunungan. Aku memperhatikan ekspresi semua orang hingga pada akhirnya Zidan berkata, gue rasa mereka ada di daerah puncak. Sebentar. Zidan segera mengotak-atik laptop di hadapannya dengan lincah. Bodoh amat lah, yang begituan mana aku tahu. Biar sedikit aku jelaskan tentang apa saja yang ada di rumah ini selain yang terlihat. Ngomong-ngomong, aku baru pertama kali ke rumah Mita, baru sampai tadi. Ada dua sosok. Sosoknya di depan pintu yang menyambut kedatangan kami. Aku rasa sosok itu adalah penjaga rumah ini. Tidak ada makhluk yang berarti. Hantu-hantu receh sih ada, tapi cuma di kamar mandi yang memang tempatnya. Suasana rumah ini biasa-biasa saja, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Yang membuatku sebal adalah si Poci yang bertengger dalam kamar mandi utama. Kan serem. Dapat. Suruh Zidan membuat kami mengarahkan pandangan ke arahnya. Benar dugaan gue, kita harus ke sana malam ini. Firasat gue teman kalian siapa namanya? Clarice. Bukan teman kita. Itulah pokoknya, gue rasa si Clarice itu bakal bawa teman kalian kabur dalam waktu dekat. Jadi kita harus segera bertindak. Kalau gitu, kita berangkat malam ini juga. Gue ikut. Enggak. Lang, please. Enggak. Aku hanya bisa berdecak sebal sambil mengkerucutkan bibir. Gilang menghela napas. Oke.
Tapi ingat, jangan lepas dari aku. Aku mengangguk antusias. Kita perlu polisi nggak? Tentu. Gue bakal minta tolong sama Om Arman. Kalian tahu kan siapa Om Arman itu? Ya, omnya Mita yang berprofesi sebagai polisi. Kalau gitu gue antar Rose pulang dulu ya. Pamit Gilang usai Mita menelpon omnya. Jangan, kita nggak ada waktu lagi, harus berangkat sekarang. Tapi ucapan Gilang terpotong oleh suara Mita. Lu tenang aja Lang, sebentar. Gue ambil jaket sama baju tebal buat jaga-jaga.